Dan ada seorang sahabat masuk masjid sementara rambutnya berantakan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bilang kepada sahabat yang dekat dengan beliau, suruh orang ini keluar. Intinya bersuci, rapi, bersih, bagian dari, dan berarti lawannya orang yang suka jorok, penampilannya, tutur katanya, ya lingkungannya, berarti menandakan dia dengan kesannya orang yang rajin ke masjid tapi pakaiannya kotor, nggak dicuci, atau sejadah, atau mukena, atau yang semisalnya. Karena ini suci bagian daripada. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya sebagai seorang muslim kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan bersyukur maka semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, berikut juga balasan yang terbaik di akhirat surga bisa kita dapatkan. Allah kekalkan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan sering kami ingatkan diri kami dan semua jemaah di kajian-kajian secara umum, siapapun di antara kita yang masih tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif yang karenanya kita diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sholat ke sholat sesudahnya, dari Al-Quran dan bacaannya, hafalannya, tadabburnya, kepada yang selanjutnya. Begitu juga dari hal-hal yang lain semuanya, ibadah kepada ibadah yang lain, pastikan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Dan insya Allah termasuk kita pun hadir subuh ini, melangkahkan kaki kita ke masjid ini, tentu karena kita tahu bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan yang muncul itu datangnya dari Allah dan bentuk cinta Allah kepada kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah Allah mempergunakannya? Kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal-amal saleh sebelum dia wafat. Dalam riwayat lain, Allah berikan petunjuk untuk beramal saleh yang kemudian Allah wafatkan dia dengan itu. Maka ini sebuah hal yang sangat baik, di mana kalau kita masih bisa tersibukkan dengan hal-hal positif. Alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia akan berada di lindungan Allah sampai besok pagi lagi dari segala macam mara bahaya, dan tentunya kebutuhannya akan dipenuhi. Sekarang lagi kita hadir dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah agar iman kita bertambah, juga sebuah nikmat yang besar. Maka terus lanjutkan estafet itu sampai kita wafat, sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah dan tunduklah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Bapak Ibu sekalian, bahasan kita dalam kitab Tahara di buku Sahih At-Targhib wa Tarhib masih di bab 7, masalah anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Ini akan kita lanjutkan dan kita sudah sampai di hadis nomor 13. Kita akan lanjutkan insyaallah hadis nomor 14. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian bahasan kita yang sudah berhenti cukup lama, namun insyaallah kita tentunya masih bisa mengingat kembali. Saya akan coba ingatkan beberapa poin insya Allah dari hadis-hadis yang akan kita bahas. Saya katakan tadi kita masih di bab yang sama, bab ke-7 dari kitab Tahara. Dan ini tentunya berjudul anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Banyak orang menganggap remeh masalah wudu ini, karena dia pikir rutinitas yang dia tahu dan gampang lah, saya tinggal wudu saja. Tetapi masalahnya banyak orang yang tidak faham
karena dia tidak menyempurnakan wudhunya, maka berarti dia kehilangan keutamaan dan sholatnya tidak sah. Contoh misalnya ada batas minimal dari wudhu tapi dia anggap remeh. Contoh tergesa-gesa atau dia tidak menyentuh anggota tubuh yang harus disentuh, batas minimal pergelangan tangan misalnya, siku misalnya, ya, kemudian bagian wajah secara utuh misalnya, bagian Allah karuniai jenggot maka menyelat-nyelatkan air di antara jenggot yang disunnahkan Nabi SAW, batas minimal mata kaki misalnya dilebihkan. Semua ini kalau orang misalnya justru tidak mengenai batas minimalnya, bisa saja wudhunya batal, rentetannya sholatnya juga tidak diterima. Berapa banyak orang yang seperti ini? Sering kami lihat di masjid-masjid, orang sudah kerannya diputar sangat kencang sehingga airnya mubazir, juga wudhunya asal-asalan. Ya. Asal jadi saja, yang penting sudah tersentuh air. Padahal sebenarnya dia harus memperhatikan, makanya bab seperti ini, hampir semua buku hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan, buku An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, kemudian Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Imam Malik, dan hampir buku-buku hadis secara umum, kalau mereka tulis tentang bab wudu, pasti anjuran wudu dan menyempurnakan wudu. Bahasa menyempurnakannya ini penting. Dalam arti kata, betul-betul memaksimalkan wudu tersebut, sehingga dia bisa meraih pahala. Sudah kita sebutkan beberapa hadis-hadis ya, sebelumnya. Saya ingatkan saja, kalau ada orang menyempurnakan wudhunya, maka akan berjatuhan dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Dan itu juga termasuk yang akan disinggung lagi di hadis nomor 14. Saya akan bacakan hadis ini yang kita baca pada subuh ini insyaallah dengan sanad sahih di ghairihi. Menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan ini urutan 188 dari awal kita belajar berbunyi dari Tha'labah bin Abbad dari bapaknya radhiyallahu anhu ajma'in, dia berkata, aku tidak tahu berapa banyak Rasulullah SAW menyampaikannya kepadaku, baik bersama yang lain atau secara tersendiri. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yatawaddau fayuhsinul wudu' فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. Kata Tha'labah bin Abbad, sebenarnya Abbad yang menyampaikan, tepatnya sahabat Nabi, Tha'labah anaknya radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berwudu lalu menyempurnakan dan membaguskan wudunya, lalu dia membasuh wajahnya sehingga air mengalir di dagunya, kemudian dia membasuh kedua lengannya sehingga air mengalir ke kedua sikunya, kemudian dia membasuh kedua kakinya sehingga air mengalir di kedua mata kakinya. Kemudian dia berdiri menunaikan sholat, melainkan pasti dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dengan sanad sedikit lemah kata beliau. Namun setelah ditelusuri riwayat-riwayat penguatnya, maka Syekh Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih di ghairihi. Dari pelajaran ini atau dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kedudukan Abbad radhiyallahu anhu, di mana beliau yang berkata, aku tidak tahu berapa banyak Rasulullah SAW menyampaikannya kepadaku. Ini berarti beliau menceritakan dan ingin memotivasi orang yang mendengar dan membaca hadis ini, kalau jangan kalian anggap remeh, karena memang Rasulullah aja ulang-ulangin terus keutamaan ini, supaya setiap muslim mungkin belum tersentuh di penyampaian yang pertama, dia tersentuh di penyampaian yang ketiga, mungkin yang ketiga belum tersentuh, mungkin penyampaian yang kelima,
atau paling tidak kita kembali mencas iman kita dan termotivasi lagi untuk selalu menjaga wudhu. Karena wudhu ini tidak harus hanya untuk sholat. Sudah kami sampaikan di awal bahasan wudhu. Wudhu itu bisa pada saat mau sholat. Wudhu itu juga bisa kalau mau menjalankan sunnah Nabi setiap batal wudhu lagi walaupun bukan waktu sholat. Wudhu juga dilakukan pada saat seseorang itu merasa ada gangguan syaitan, lagi emosi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau kalian sedang marah, berdiri duduklah. Kalau kalian duduk masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah juga berwuduklah karena wudhu akan menghilangkan godaan syaitan. Dianjurkan juga wudhu pada saat mau tidur. Dianjurkan juga berwudhu pada saat seseorang ingin mengulangi hubungan biologisnya. Dan ini pernah kita jelaskan juga di kitab Tohara di bab sebelum ini tentunya ya. Ada 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat, diantaranya orang yang tidur dalam kondisi junub. Makanya dianjurkan, mencebok kemaluannya pada saat selepas biologis yang halal. Kalau dia belum mau mandi, minimal dia berwudu, kemudian dia tidur. Nah ini termasuk yang pernah kita jelaskan di bab sebelumnya. Jadi ini pelajaran pertama tentang kedudukan Abbad radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita sebuah pesan penting. Kalau beliau mengatakan, saya sudah tidak bisa hitung lagi betapa seringnya Nabi Muhammad SAW ulang-ulangi penyampaian ini kepada aku dan kepada orang lain. Berarti menandakan memang penting sekali kedudukan masalah membahas hadis ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian syaitan membisikkan di kuping kita, bahas masalah wudhu saya sudah tahu. Padahal sebenarnya mengulang-ulangi ilmu itu manfaatnya besar sekali. Saya bilang tadi, mungkin Anda belum termotivasi mengerjakan di pendengaran Anda yang pertama, mungkin yang ketiga, mungkin yang kelima, mungkin yang ketujuh. Berapa banyak orang yang mungkin wudhu kalau mau sholat, karena dia tahu sholatnya tidak sah kalau dia tidak wudhu. Tapi banyak orang yang tidak wudhu sebelum tidur. Banyak orang yang tidak wudhu pada saat batal wudhunya lagi. Misalnya, padahal sebenarnya keutamanya sangat besar. Sudah kita jelaskan di beberapa bab sebelumnya. Wudhu itu akan mendatangkan cahaya pada tubuh kita pada hari kiamat. Menggugurkan dosa-dosa. Ya gitu kan. Jadi juga perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meninggal kalau dia wudhu sebelum tidur. Meninggal di atas fitrah atau Islam. Dan sekian banyak keutamaan dari masalah wudhu tersebut. Ada penelitian di masa kita sekarang. Bahwasanya anggota-anggota tubuh yang disentuh air wudhu ini adalah anggota-anggota yang sangat sensitif untuk menyegarkan kembali tubuh. Jadi walaupun orang tidak sempat mandi, mungkin kalau dia wudhu, telapak tangannya sampai siku dan kemudian kumur-kumur dan hidung, wajah, kepala dan kaki ini kalau sudah tersentuh air, maka orang itu dipastikan sudah bisa segar dan beraktivitas lagi. Dan sekian banyak tentunya penelitian-penelitian yang terbaru berhubungan dengan masalah ini. Jadi ini keutamaan Abbad radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan sekali lagi, aku tidak tahu berapa banyak Rasulullah SAW menyampaikannya kepada aku atau mengulang-ulanginya, baik bersama yang lain atau secara sendiri. Sendirian diingatkan, rame-rame juga diingatkan. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mengulang-ulangi penyampaian. Tadi itu Abbad menyampaikan kepada kita, sekarang kita ambil pelajaran lain, pentingnya seseorang mengulang-ulangi baik buat dirinya atau menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita dianjurkan teman-teman kalau ingin rajin ibadah, saya sudah sering sampaikan, kita sering ulangi keutamaan ibadah tersebut. Ulang-ulangin terus dengarkan keutamaan majelis ilmu. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan majelis ilmu supaya kita termotivasi. Mungkin dalil pertama, kedua, ketiga, ke-10 belum menyentuh, mungkin dalil yang ke-15, yang ke-20 menyentuh kita. Maka sering mengulang-ulang ini manfaatnya besar sekali. Selain juga memperbaharui kembali ingatan kita, ya. Orang Islam itu sebenarnya kalau mengikuti ajaran agama Islam jarang sekali pikun. Karena hampir semua agama ini diikuti dengan hafalan. Hafalan zikir bacaan sholat, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan ilmu. Sebenarnya itu menghilangkan kepikunan, ya. Kalau orang-orang lain mereka tidak tahu masalah itu. Bahkan sampai sekarang tidak ditemukan satupun dari anak-anak Kristen yang menghafal Injil. Ya. Ada orang-orang Yahudi yang menghafal kitab Taurat mereka tapi sudah diubah isinya. Itu pun tidak banyak di antara mereka. Mereka masih berpecah-pecah antara menghafal Taurat, Talmud, ada yang sampai menghafal protokol Yahud. Tapi itu pun mereka terpecah-pecah. Ya, tidak seperti buku yang murni, otentik seperti Al-Quran.
Makanya agama kita ini agama yang sempurna sebenarnya. Jadi mengulang-ulang itu adalah hal yang penting. Sebagian ulama mengatakan ilmu itu akan sangat kuat kalau dihubungkan satu sama yang lain. Yaitu sering mendengarkan, sering membaca, sering melihat, sering mengulang-ulangi, dan sering mencatat dan menghafalnya. Dan yang terakhir mengamalkan isinya. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Pelajaran ketiga Bapak Ibu sekalian, keutamaan wudu itu sendiri. Karena semua orang yang wudu pastikan kalau dia ikhlas karena Allah akan diampuni dosa-dosanya. Dan ini sudah disebutkan di hadis-hadis sebelumnya juga bahwasanya dia akan menjatuhkan dosa-dosa bersamaan dengan tetesan air yang terlahir. Pelajaran keempat, bahwasanya setiap wudu dia akan dianggap sah kalau air mengalir. Makanya di sini dikatakan teralirkan air tersebut, ya. Dia teralirkan. Jadi kalau orang cuma sekedar pakai tisu yang dibasahkan misalnya, dan itu airnya tidak mengalir, kemungkinan besar tidak sempurna wudunya gitu ya. Makanya kita alirkan air tersebut. Walaupun tidak harus banyak. Nabi SAW kalau berwudu tidak mubazir, ya. Memakai air secukupnya saja. Jadi ini juga tidak mubazir. Sampai beliau pun mandi junub tidak sampai mubazir air-air sebagaimana dijelaskan dalam babnya secara khusus gitu. Hadits nomor 15 Bapak Ibu sekalian, dengan sanad sahih urutan 189 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard." Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal-Qur'anu hujjatun laka aw alaik, kullun nasi yagdu, faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, memenuhi timbangan amal. Subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan, keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Kesabaran adalah sinar yang sangat terang. Al-Quran adalah hujjah yang akan membelamu atau melawanmu. Maksudnya dia akan menolongmu atau dia akan mencelakakanmu. Nanti kita tentu jelaskan di syarahnya insyaAllah. Semua manusia keluar di pagi hari, dia menjual dirinya. Maka ada yang menyelamatkan dirinya, ada juga justru yang menjerumuskannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, hanya saja dia berkata, isbagul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah separuh daripada iman. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i tanpa potongan, semua manusia keluar di pagi hari titik-titik sampai akhir. Hadis ini langsung saja kita ambil pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, keutamaan orang yang suka bersuci, karena itu dianggap separuh daripada keimanan. Bersuci tentu masuk dalamnya adalah, maaf, cebok, pada saat kita buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian sering kali wudu, baik untuk sholat atau aktivitas yang lainnya. Misalnya kalau batal, wudu lagi. Kalau mau tidur, tadi sudah kami sampaikan. Ya, kalau selepas melakukan hubungan biologis, kalau belum mau mandi tidur, atau orang yang mengulangi hubungan biologisnya, atau lagi emosi tadi, semua itu dianggap bagian daripada bersuci. Dan ini merupakan ciri khas Islam. Pernah kami sampaikan di beberapa kajian kami, saya tidak ingat di sini pernah sampaikan atau tidak, tapi ada seorang ibu di Inggris, di London, itu masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, karena beliau kebetulan kerjanya cuci pakaian. Mencuci pakaian mahasiswa, dan beliau masuk Islam hanya karena membedakan pakaian orang Islam, mahasiswa Islam dengan mahasiswa orang non Muslim. Pada saat dia sedang mencuci dan membersihkan pakaian mereka, dia temukan selalu pakaian dalamnya orang-orang Muslim bersih, sementara pakaian orang non Muslim penuh dengan najis, ya. Tentu saja bekas-bekas kencing, maaf, dan bekas tinja mereka, karena mereka tidak tahu namanya cebok gitu ya. Dan akhirnya dia sempat bertanya kepada beberapa mahasiswa Muslim, saya mau tanya, kenapa pakaian kalian beda sama pakaian orang-orang ini?
Lalu ditanyakan, seperti apa maksudnya? Dia bilang, kami tidak pernah temukan, saya tidak pernah temukan dipakai dalam kalenda bekas-bekas sisa air seni ataupun kotoran-kotoran tinja. Kenapa dipakai orang-orang selain muslim itu ada? Dan itu merata, orang muslim semuanya hampir sama. Maka dia mengatakan karena agama kami memerintahkan untuk bersuci begitu. Dia pun akhirnya tertarik lalu dia masuk Islam gara-gara kejadian tersebut. Memang kita tahu, setetes air kencing saya tidak akan bisa diterima sholat kita. Maka memang agama ini agama suci. Dan perlu Bapak Ibu tahu, Allah Subhanahu wa taala membuat kita kalau gerah, ya, kita punya segar dan itu kita tidak nyaman, dan pada saat kita mandi kita segar, sebenarnya supaya kita mandi. Allah Subhanahu wa taala membuat kita kalau kita lagi belum sikat gigi, kurang percaya diri, dan kalau sikat gigi mulutnya wangi, kita percaya diri untuk berbicara, itu supaya kita selalu menjaga kebersihan tersebut. Dan seterusnya, bau badan juga sama, penampilan pakaian juga sama. Makanya Nabi SAW itu digambarkan oleh para sahabat, diantaranya pernah beliau, ada seorang sahabat seingat saya namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini lewat di depan rumah Nabi, tapi bukan niatnya mau mampir di rumah Nabi, hanya kebetulan lewat, dan lagi bulan purnama. Maka dia pun melihat bulan purnama dan dia terkagum-kagum dengan ciptaan Allah itu. Biasanya di tanggal 13, 14, 15 yang kita kenal dengan hari-hari puasa Iyamul Bid, ya, hari-hari puasa hari putih, itu biasanya bulan sangat terang dan purnama. Maka dia bilang, saya melihat bulan tersebut dan saya kagum. Tidak lama kemudian pintu rumah Nabi SAW terbuka dan Nabi keluar. Beliau baru saja mandi dan menggunakan jubah berwarna merah. Maka saya pada saat lihat ke Nabi, saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan tersebut. Belum pernah kita temukan ada riwayat sahabat menggambarkan baju Nabi lecek, kotor, atau bau, atau yang semisalnya. Yang ada mereka menggambarkan rambut Nabi indah, kulitnya putih bersih, badannya wangi, sampai beberapa sahabat mengatakan kami kalau bersalaman dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya sampai 3 hari. Dan Nabi SAW saking cintanya sama wangi-wangian sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau wangi-wangian yang beliau gunakan. Dan dalam sebuah athar yang lain beliau selalu menggunakan serbuk yang wangi dari negeri Syam yang beliau suruh istrinya meletakkan di tubuhnya, kecuali di kemaluan beliau letakkan sendiri. Dan sekian banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah ini. Ini semua masuk dalam rangkaian kesucian. Umat Islam memang dianjurkan untuk tampil bersih, rapi. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Memang kita harus lakukan itu sebagai seorang muslim. Harus memilih pakaian yang paling tepat warnanya, yang paling menutup aurat, yang paling bersih. Semua itu harus dianjurkan. Bahkan menyisir rambut bagian daripada syariat. Nabi SAW seringkali menyisir rambut beliau. Bahkan pada saat i'tikaf pun beliau memasukkan kepalanya ke pintu yang nyambung ke rumah Aisyah dan membiarkan Aisyah menyisir rambutnya. Dan ada seorang sahabat masuk masjid sementara rambutnya berantakan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bilang kepada sahabat yang dekat dengan beliau, suruh orang ini keluar, sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru dia masuk ke dalam masjid. Dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya, bersuci, rapi, bersih, bagian daripada agama kita. Dan berarti lawannya, orang yang suka jorok, penampilannya, tutur katanya, ya lingkungannya, berarti menandakan dia jauh dari iman. Dikatakan sini bersuci bagian atau separuh daripada iman itu sendiri. Dan Allah memuji orang-orang yang suka bersuci, tapi tidak berlebihan tentunya ya. Tidak mubazir air misalnya ya. Kalau dia mandi atau dia berudu atau yang semisalnya. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang suka bertaubat dan orang yang suka bersuci. Ayat ini turun kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kota Madinah. Karena mereka biasa menggabungkan bahkan untuk ceboknya antara istijmar sama istinja. Istijmar bersuci dengan air dan istijmar itu istinja itu bersuci dengan batu atau benda-benda kering kalau air tidak ada. Tapi mereka menggabungkan keduanya. Mereka menggabungkan keduanya karena sukanya dengan kebersihan. Dan kita tahu akhir hidup Nabi SAW sebelum wafat, beliau masih menggunakan kayu siwak untuk mensucikan mulut beliau. Itu sunnah terakhir yang beliau lakukan
pada saat sebelum wafat. Ini semua masuk dalam bab bersuci. Oleh karena itu teman-teman kita harus perhatikan. Jadi jangan menganggap, oh saya kalau sendal yang saya pakai atau pakaian yang saya pakai itu hanya kebutuhan pribadi. Bukan, ini memang bagian daripada agama. Kita harus menjaga semua itu. Ya, jangan kesannya orang yang rajin ke masjid tapi pakaiannya kotor, nggak dicuci, atau sejadah, atau mukena, atau yang semisalnya. Karena ini suci bagian daripada separuh iman.